cabai jenis apa, Mas? Ini jenis TM99. 99. Oh, usia berapa ini? Ini usia sekitar 2 bulan. 2 bulan ya. Ya. Oh, kelebihan dari jenis ini apa nih? Ya, kalau untuk musim panas dia lebih tahan terhadap serangan jebuk atau bule. Ya, cuman kelemahannya satu, buahnya agak sedikit ada bajang. Kacang. Ya. Oke. Usia tanam berapa nih? Ini sekitar 2 bulan. 2 bulan ya. Penyakit jebuk, istilah Banyuwangi, orang Banyuwangi itu menamakan jebuk. Kalau di Jogja namanya apa nih? Bule biasanya. Hama bule ya. Bule terus jadinya daunnya kuning terus nggak mau berbuah. Cuman kehebatannya di sini jebuk itu masih mau berbuah karena iklimnya mungkin. Ini sebabnya apa nih, Mas? Sebabnya dari virus yang dibawa oleh trip, jadi nyerang ke tetangga. Trip kalau udah kena ke jebuk terus ke tetangga, tetangga ikut jebuk. Jadi penularannya cepat sekali. Biar tidak kena itu apa nih? Ya kalau ini diobati nggak bisa, yang bisa hanya pencegahan. Jadi kalau pencegahan itu penyemprotannya interval 2 hari sekali. 2 hari sekali. Pakai apa ini penyemprotnya? Ya insektisidanya ya yang kalau saya pakai yang ringan-ringan. Yang ringan ya. Ya, yang penting rutin. Jadi kalau tanam cabai jangan sampai kita punya prinsip mengobati, kalau bisa mencegah. Mencegah. Nah, ini ada lagi nih yang Ya ini yang kena awal mulai kecil. Mulai kecil ini sudah kena jebuk. Ya, setelah itu menjalar tetangga. Tapi justru malah yang dekatan ini nggak kena, malah tetangga samping yang kena. tapi masih bisa hidup ini, masih Ini masih bisa buah. masih bisa buah ya. Walaupun Karena apa ini? Kok masih bisa buah? Karena tempat lain kan mati ini. tempat lain nggak bisa buah. Mungkin di sini karena cuacanya, iklimnya sangat bagus, terus airnya sangat steril. Kebetulan lahan di sini tuh masih jarang dibuat untuk tanam agrobis seperti cabai. Nah, terus petani di sini kan mayoritas petani padi terus-terusan. Jadi ini saya nyoba sekaligus eksperimen di daerah Bakungan ini. Ini kuning itu apa, Mas? Nah, ini kalau orang Jogja bilang ini bule. Bule. Bule ya sama juga jebuk tadi, penyakitnya sama dari virus juga yang dibawa oleh penyakit trip, apit atau tungo merambah ke tetangga. Cuman ini saya biasanya ini kalau di daerah sini terutama Cangkringan, Turi itu penularannya sangat masif, cepat banget. Ini saya nyoba di Bakungan, mulai awal satu ini Jadi tidak menjalar. nggak menjalar, yaitu tadi pencegahan itu tadi. Nah, ini ada kabar baru sini maksudnya apa? Nah ini untuk menangkal lalat buah. Lalat buah ya. Iya. Jadi cukup di Ya cukup kamar baru ditaruh plastik di lubang terus di staples. staples ya. Permasalahannya lalat buah itu kan datangnya kalau malam. Sedangkan ini lokasinya dekat dengan kandang sapi, dekat dengan tempat-tempat sampah, jadi tempatnya lalat buah. Terus kalau dikasih perangkap itu sama juga mengundang lalat untuk datang ke lokasi. Jadi perangkapnya saya taruh jauh, untuk lokasi saya kasih Kabar baru. dapur baru. Semuanya. Semua lokasi saya kasih jarak 2 meteran. Terus kok ada anjang-anjang barang itu fungsinya apa ini? Ini lanjaran ini tujuannya supaya tanaman kokoh, nggak roboh kalau kena angin. Maksudnya semakin gede semakin banyak membawa buah kan berat, takutnya roboh mati. Di sini bangkit, tujuan saya untuk memberi semangat kepada anak-anak muda, karena lama-kelamaan di Jogja ini mungkin petani generasinya semakin berkurang bahkan tidak ada. Makanya saya coba eksperimen nanam cabai ini dengan biaya yang sangat minim. Ini usia 2 bulan. Kalau saya hitung kalkulasi per pohon biayanya masih habis 1.500. Padahal pengalaman kami di Banyuwangi itu per pohon 5.000. Kalau di Jawa Timur ya. Kalau di Jawa Timur, masalahnya di sana kan banyak tanaman jeruk, naga, tanaman tahunan, banyak virus, airnya nggak steril, banyak sampah. Kalau di sini airnya masih bersih dari sumber Merapi langsung, nggak ada sampah, air masih jernih. Terus rata-rata kehebatan di sini, petani sini masih menggunakan pupuk kandang. Diusahakan jangan terlalu kecanduan sama pupuk kimia. Jadi
lahan itu biar supaya tetap awet subur. Ya, manfaat lain buahnya juga bagus ya. Buahnya juga bagus. Ini bahasanya tetap nyantolnya bagus. Jarang yang runtuh, gogrok. Antar pohon ini berapa jaraknya nih? Ini jarak 60 cm. 60 cm ya? Iya. Kenapa 60 cm ini? Ya standarnya memang 60 cm untuk musim-musim kemarau kayak gini. Terus apa ini? Bedengan dan ukurannya gimana? Untuk ukuran bedeng atau biasanya di sini disebut galengan, ya itu saya pakai 110 lebarnya. Untuk parit atau got ini saya kasih 70. 70 ya. Ya. Tujuannya apa ini? Ya satu, kalau lebih lebar perawatannya lebih gampang, nyemprotnya lebih gampang. Mas saya kelihatannya cabai ini bisa semakin tinggi, kadang tempuk. Jadi untuk dilebarkan itu untuk menjaga biar nggak tempuk, besok perawatannya untuk nyemprot biar lebih mudah. Oke. Ya, ini usianya sampai berapa bulan nih? Sampai Ya, panen? Oh, kalau sampai panen, kalau cabai jenis ini mungkin 85 hari udah mulai panen. Kalau habisnya ya tergantung perawatan. Kalau perawatannya bagus ya mungkin bisa bertahan lama. Berapa kali petik nih? Bisa. Kalau petik tinggal ngitung cangklaan ini bahasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau 11 berarti sampai 11 petik. 11 petik ya? 11 petik ya? Iya, bisa lebih lah. Masalahnya tanaman masaknya itu nggak bareng. Kita kan kadang-kadang harga ini fluktuasi naik turun ini. Ya. Nah ini apa ini ya? Kiat awalnya tetap naik nanam cabai itu. Sebagai petani kita jangan melihat harga dulu. Kita menanam atau belajar dulu, soal harga mengikuti nanti. Permasalahan harga cabai itu fluktuatif. Terkadang orang nanam itu over, pasti harga cabai drop atau turun. Tapi tatkala orang nanam itu berkurang, harga cabai naik. Makanya saya mengajak ke para petani muda tetap semangat menanam cabai, jangan melihat harga. Harga nanti bakal mengikuti tatkala kita sudah sukses menanamnya. Tanaman kita berbuah lebat, tonasenya bisa lebih 1 kilo, walaupun harganya murah, kita tetap dapat untung. Ya sebagai hitung-hitungan aja. Seumpama ini saya besok sampai panen biayanya habis 2.500. Kalau besok cabai paling murah 10.000, kita masih untung. Kalau satu pohon kita bisa 1 kilo, bisa untung 7.500, masih lumayan. Masih lumayan ya. Ya. Ini rata-rata per pohon menghasilkan berapa ini? Ya kalau ini masalahnya belum finish, ini masih ada, Biasanya rata-rata kalau jenis ini biasanya bisa 1 kilo, bisa 1 kilo ya. bisa 1 kilo. Masalahnya ini masih tetap bisa naik terus kok. Ini pupusnya yang atas masih gede, berarti masih mau naik terus. Tadi hama bule tadi apa itu yang rawan? Biasanya di sini yang paling dominan itu penyakitnya keriting, yang disebabkan oleh trip atau apit tadi. Terus akhirnya daunnya menyempit, nggak bisa merata. Ini sebab dulu kena trip. Ada biji coklatnya ini, terus hamanya trip itu kecil sekali. Kalau dilihat dari kasat mata nggak kelihatan. Caranya menanggulangi gimana? Ya pencegahannya yaitu penyemprotan interval 2 hari sekali. Untuk pengalaman saya ini, saya 2 hari sekali masuk ke aplikasi. Terus pengobatannya nggak monoton pakai obat itu aja, gonta ganti. Jadi istilahnya penyakitnya biar nggak kebal. Cabai rawit itu perlakuannya juga sama? Kami menanam cabai rawit ini saya perlakukan sama seperti kita nanam cabai gede tadi, juga ukuran gulutan sama, jarak tanam sama, juga pakai mulsa. Pokoknya perawatannya persis. Cuman kalau cabai rawit ini usianya agak lebih panjang. Jadi ini usia 2 bulan, buahnya masih kisaran ke cangklaan 5.
buahnya masih belum. Kenapa ini kok kayaknya beda nih? Ini kena penyakit apa itu? Kena tungo. Jadi pupusnya coklat, kadang terus rompol, jatuh itu jatuhnya. Ini disebabkan oleh tungo. Nah, cara menanggulanginya gimana? Ya penyemprotan rutin itu tadi pakai obat yang khusus tungo. Tungo ya. Iya. Sama juga dikasih ini kabar baru sini. Sama untuk pencegahan lalat buah. Karena usia segini tuh rawan lalat buah. Lalat buah istilahnya titip telur itu pada cabai yang masih empuk ini. Terus besok terkala tua tiba-tiba busuk, ada ulatnya. Oke, ini jenis cabai rawit apa ini? Gurga. Gurga. Cabai rawit ini jenis gurga. Nah, ini Kok tinggi sekali? Iya, ini bisa 2 meter, wong ini aja sudah setinggi saya. Kenapa kok tinggi banget ini? Biasa mungkin jenis varietasnya memang varietas gede mungkin. Biasanya karena ini saya masih pertama kali nanam jenis ini. Dulu kalau di Banyuwangi saya suka nanam rawit itu tumpang sari. Ini saya bikin senggel cabai aja, ternyata pertumbuhannya luar biasa. Luar biasa. Pupuknya juga gimana? Pupuknya sama seperti tadi ya, ini pakai pupuk kandang, minim pakai pupuk kimia. Terus pengobatannya juga interval 2 hari sekali masuk. 02 1 masuk. Saya rawat seperti saya nanam cabai gede. Jadi mulai dari bawah ada tunas-tunas itu langsung saya hilangkan bersih. Ya, jadi biar pohonnya biar gede. Jadi nggak sama sekali nggak ngingut tunas. Kami cuma mengandalkan pupus yang ke atas. Makanya kalau kita ngingut tunas percuma, buahnya nggak bisa lebat. Jadi ini saya ngerawat seperti saya ngerawat cabai gede.